Baik, acara akan kita mulai. Dimohon untuk seluruh hadirin untuk on cam atau mengaktifkan kameranya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Dekan 1 M. Yusril Helmi Setiawan Eskom Mkom SFPC, Ketua Prodi D4 Teknik Informatika Roni Andarsyah STMkom SFPC, Direktur Teknologi Informasi Roli Maulana Awangga STMT CAIP SFPC, yang terhormat Kepala Subbagian Akademik dan Akreditasi D4 Teknik Informatika Cahyo Priyanto SPDMT CD SP SFPC, Kepala Subbagian Akademi dan Akreditasi D3 Manajemen Informatika dan anggota PKM Muhammad Ibnu Kholdun Rahmatullah, pemateri Bapak Daniel Daniarta, serta dosen-dosen D4 Teknik Informatika. Dan yang tak lupa yang saya banggakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan mahasiswa tingkat akhir D4 Teknik Informatika, serta mahasiswa dan pelajar yang telah hadir pada acara hari ini. Untuk memulai acara hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, dimohon seluruh hadirin untuk mengisi kuesioner yang linknya akan dibagikan via chat di Zoom ini. Baik, linknya sudah di-share di chat. Baik, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara pengabdian kepada masyarakat, yaitu pelatihan dasar-dasar blockchain. Baik, seluruhnya dimohon untuk mengisi kehadiran atau absensi yang linknya akan di-share melalui via chat juga. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Muhammad Ibnu. Kepada Pak Ibnu, dipersilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang pada Pak Daniel Daniarta dalam rangka sebagai pemateri pada acara pengabdian kepada masyarakat dari kegiatan kelompok Pak Yusril ya sebagai ketua PKM. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah
sebagai kegiatan yang memang harus dilakukan oleh dosen di samping kegiatan pendidikan dan penelitian. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa berguna bagi para hadirin semuanya. Materi yang disampaikan oleh Pak Daniel Daniarta, kebetulan ini topiknya baru ngetren ya tentang blockchain. Mudah-mudahan nanti walaupun masih dasar bisa memberi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Saya rasa sambutan dari saya cukup. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Untuk para hadirin, Pak Ibnu juga sebagai anggota PKM ya Pak. Terima kasih Pak atas sambutannya. Baik, diingatkan kembali untuk mengisi kuesioner yang linknya telah di-share via chat. Lalu untuk seluruh peserta, jika mengisi kuesioner nanti ada door prize. Jadi semoga bisa dapat door prize kalau ngisi kuesioner, dan di akhirnya juga ada isi kuesioner lagi buat door prize-nya. Lalu diingatkan kembali untuk mengisi kehadiran atau absensinya ya. Baik, acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh Bapak Daniel Daniarta selaku pengisi materi kita pada hari ini. Kepada Pak Daniel dipersilahkan, Pak. Mohon izin Pak, suaranya Pak. Oh iya baik. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Presentasi sekarang menjelaskan tentang blockchain, NFT, smart contract dan lain-lainnya nih. Izin untuk share screen. Oke, sudah terlihat teman-teman semua? Pak Roni? Aman Pak, jelas Pak. Aman, baik Pak. Oke, perkenalan, saya Daniel Daniarta, saya selaku CEO dari GameTech, ingin menjelaskan tentang blockchain, cryptocurrency, dan NFT, dan mungkin segala hal yang berbau dunia Web3 yang pernah teman-teman dengar sekalian ini. Jadi, kita mulai dulu dari penjelasan mengenai blockchain. Jadi, blockchain itu, ini mungkin kita harus, dari awalnya itu kita harus jelasin tentang blockchain dulu, dan cryptocurrency itu apa jadinya. Dan blockchain dan cryptocurrency itu memang kalau kita dengar soal blockchain pasti ada cryptocurrency ya. Tapi blockchain dan cryptocurrency itu dua hal yang berbeda teman-teman semua. Jadi aku menjelaskan dari blockchain-nya dulu secara fundamental dulu. Di mana hampir seluruh cryptocurrency itu pasti menggunakan teknologi blockchain atau disebut distributed ledger technology. Nah, dari definisinya blockchain itu terdiri dari dua kata, ada block dan chain jadinya. Jadi blockchain ini adalah sekumpulan data yang di dalam bentuk blok-blok yang saling berketerkaitan seperti rantai. Dan itu blockchain ini sebenarnya adalah sebuah skema database, tapi dari sisi pencatatan ya itu pencatatan itu sudah terlanjur didesentralisasi kepada seluruh jaringan-jaringan yang menjaga blockchain ini. Jadi secara garis besar, sistem database dengan menggunakan blockchain ini pastinya jauh lebih aman, tidak bisa dihack, dan nggak bisa di-temper atau nggak bisa diganti-ganti isi datanya. Nah, untuk itu kegunaan blockchain ini bisa dipakai ke banyak hal. Dan sekarang sih banyak hal turunan-turunan dari blockchain ini yang mungkin teman-teman tahu, NFT dan lain-lainnya itu kita sebut sebagai aset ya, atau mungkin digital aset. Tapi nggak terbatas kepada digital aset aja, tapi pencatatan blockchain itu bisa dalam bentuk, dalam use case-nya mungkin sekarang udah bisa dipakai ke use case yang lebih real gitu.
Mungkin nanti ke depannya aset-aset yang berwujud seperti rumah, mobil, surat mobil, dan lain-lainnya bisa dimasukkan ke blockchain. Karena sifatnya tidak bisa ditemper dan tidak bisa diubah-ubah datanya, maka dari itu blockchain ini penerapannya yang awal-awal ini di sistem keuangan sekarang. Nah, sekarang aku mau coba jelasin blockchain ini apa, ada analogi sebuah desa. Mohon maaf Pak Daniel dipotong. Sebelum kita lanjut ke materi, kita kenalan dulu aja ya. Oh, buat baik. Pak Daniel. Oh, baik. Biar pesertanya tahu profil Pak Daniel. Oke, baik. Oke. Izin share screen. Oh, baik. Oke. Ya. Baik, di sini kita kenalan dulu ya sama Pak Daniel Daniarta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana profil beliau dari dulu, dari bawah kita jelaskan di sini di profil atau di CV Pak Daniel. Sebelumnya beliau pada tahun 2016 sampai 2018 pernah menjadi CEO founder dan Chief Business Director ya Pak di Atmora Abhinaya Prana. Lalu lanjut pada 2018 sampai 2019 beliau menjadi Business Development Manager di Cybernetic Integradata. Lalu lanjut pada Oktober 2021 sampai sekarang beliau menjadi blockchain strategis di Tapat Teknologi Indonesia dan menjalankan proyek yang berhubungan sama blockchain juga ya Pak. Benar begitu Pak. Dan sekarang yang sampai sekarang ini yang dari April 2022 Pak Daniel menjadi Chief Executive Officer di Gemini Teknologi Indonesia. Banyak sekali ya berarti pengalaman Pak Daniel ini. Boleh diceritain dulu nggak Pak pengalamannya gimana bisa awalnya itu masuk ke blockchain ini ya. Pak? Oh, oke. Baik. Ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Ida untuk kesempatannya untuk bisa berbicara di sini. Ini aku cerita sedikit nih tentang pengalaman aku. Jadi dulu aku ini ceritanya sih dulu kan zaman-zaman startup. Jadi begitu aku lulus dari begitu aku kuliah di ITB di Bandung gitu kan. Itu lagi ngebom-bomnya startup dan itu dulu Bitcoin lagi mulai hype-hype-nya gitu, tapi nggak se-hype sekarang. Dulu masih Bitcoin harganya di angka $300 dan itu naik ke $1.000. Itu pun sudah jadi berita yang sangat bombastis gitu kan. Nah, dulu aku sama teman-teman itu tahun 2014 coba inisiasi mau bikin ini crypto exchange tapi sebagai perantara ini transfer remitansi, transfer luar negeri sebagai medium remitansi. Dulu namanya Bitwire. Nah, tapi karena waktu itu aku masih muda dan masih belum banyak pengalaman, jadi tidak berhasil. Tapi dari pengalaman itu, aku terus jalan bikin usaha sendiri. Nah, ini pertama aku usaha sendiri yang mudah mulai jalannya adalah dulu Atmora Abhinaya Prana. Awalnya sih main di kripto dan lain-lain Bitcoin, tapi saya suka dengan blockchain ya, teknologi blockchain ya. Maka dari itu saya ini di Atmora Abhinaya Prana ini saya bikin teknologi blockchain tapi untuk implementasi di efisiensi energi di IoT gitu. Nah, kemudian itu selama 2 tahun, tapi waktu itu bisnis sebenarnya jalan-jalan aja, tapi untuk pengembangan itu masih sulit karena di Indonesia sendiri mengenai mengenai industri green building, penghematan energi waktu itu belum segitu antusiasnya jadinya. Nah, kemudian saya coba cari pengalaman lagi di Cybernetic Integradata sebagai sebagai business development dan juga sistem integrator. Jadi saya build bisnisnya, semua hal yang berbau tentang teknologi saya coba create dan saya coba implementasi idenya di beberapa enterprise di Indonesia dan lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, kemudian setelah dari Cybernetic Integradata itu dari tahun 2019 dan 2021 itu saya ini saya berkelana karena
Ini saya senang dengan blockchain, dan ternyata blockchain itu korelasinya hampir sama dengan sistem koperasinya Indonesia. Gitu. Maksudnya gimana? Jadi blockchain itu adalah sebuah sistem di mana tidak ada unsur sentral yang mengatur entah sebagai validator atau sebagai mengatur segalanya, gitu kan, memverifikasi segalanya, gitu. Dan juga untuk itu ternyata blockchain itu secara algoritmanya, kalau misalnya kita lihat dan kita pelajari koperasi skemanya Bung Hatta, itu sama. Dan koperasi itu ibaratnya adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh anggota nih. Nah, terus yang koperasi ini, kalau misalnya koperasi ini besar, terus ya yang dapat hasilnya besar adalah orang yang berkontribusi paling banyak di koperasi, itu kan. Dan blockchain pun juga sama. Gitu. Maka dari itu, dari tahun 2019 hingga ke tahun 2021, aku malah justru develop koperasi kecil-kecil. Mulai dari koperasi pertanian, koperasi perikanan, dan juga mungkin koperasi konten kreator gitu ya. Untuk ngedevelop sosial environment-nya. Kemudian di tahun 2021 ini mulai antusiasme mengenai efisiensi energi dan green energy itu mulai naik sekarang dengan ini nanti di G20 nanti itu mungkin isu-isu tentang emisi karbon gitu kan, dan pengurangan emisi karbon dan juga karbon kredit dan lain-lain itu sudah mulai dinaikkan. Maka waktu itu aku mau coba develop blockchain untuk menghitung efisiensi emisi karbon di Indonesia gitu. Nah, berangkat dari situ aku dan teman-teman akhirnya kita bikin perusahaan baru untuk develop perusahaan blockchain. Di mana tapi blockchain-nya ini harapannya bisa memberikan solusi untuk isu-isu atau problem-problem yang ada di masyarakat sekarang gitu. Tidak hanya buat cryptocurrency atau bikin naik turun koin aja gitu jadinya teman-teman semua. Jadi kurang lebih penjelasan singkatnya seperti itu. Terima kasih Mbak Ida. Baik, terima kasih Pak Daniel atas penjelasan mengenai pengalamannya. Banyak sekali terkait blockchain ini, dimulai berawal dari suka tadi ya Pak, suka blockchain, terus buka bisnis sendiri sama rekan-rekannya. Iya, betul. Terima kasih. Baik, buat hadirin yang mungkin mau bergabung atau terhubung di LinkedIn Pak Daniel juga bisa langsung di search aja kali ya Pak namanya. Pak Daniel Daniarta. Baik. Baik, terima kasih Pak. Boleh dilanjut ke materi yang tadi Pak. Siap. Oke, lanjut lagi tadi ya. Tadi kan menjelaskan tentang blockchain. Jadi blockchain itu sistem database tapi sudah terdistribusi dan yang menjaga database-nya adalah orang-orang yang berkontribusi di jaringan blockchain-nya. Gitu ya teman-teman semua. Nah, sekarang aku mau coba jelasin pakai analogi blockchain ini apa sih gitu, dari analogi yang mungkin paling dasar. Jadi misalkan suatu desa itu ada 10 keluarga dan mereka semua bertani dan mereka semua saling barter, saling ada yang mungkin minjem beras, minjem daging dan lain-lain gitu kan, minyak dan lain-lainnya gitu, hasil panennya semua. Kemudian karena mereka semua saling pinjam dan lain-lainnya itu jadi udah pada mulai lupa tuh, yang misalnya Pak Joni sama ke Bu Ida gitu, ada yang minjem beras 10 kilo, habis itu minjem daging 5 kilo gitu. Karena udah catatannya banyak banget, jadi saling lupa nih. Dan mulai tertimbullah konflik. Nah, akhirnya desa menyepakati, oke, semua transaksi yang ada di desa ini, yuk kita tunjuk satu orang buat mencatat semua transaksi kita. Jadi ditunjuklah, namanya ledgerman nih, jadi nih. Atau misalnya kita sebut carik lah gitu, atau tukang catat di desa ini tuh tugasnya mencatat seluruh transaksi yang terjadi di desa ini.
dengan adanya sedikit biaya. Misalkan ada yang Bu Ida pinjam beras ke Pak Roni, itu dicatat 10 kilo tapi ada biayanya misalnya 200 gram buat ke ledgerman-nya gitu kan. Nah, tapi akhirnya timbullah konflik kalau misalnya si ledgerman ini atau tukang catatnya ini korupsi, terima suap. Ada tuh mulai tipu-tipu, dicatat lah catatannya hilang dan lain-lainnya gitu kan. Yang akhirnya membuat desa ini kacau. Nah, karena desanya ini, karena ledgerman-nya ini mulai tidak mencatat semuanya dan desa ini kacau, akhirnya seluruh penduduk desa ini cobalah berkumpul mereka. Gimana sih caranya kita untuk bisa mencatat semuanya dan bisa memastikan bahwa data yang kita catat ini itu tuh benar-benar real dan benar-benar merepresentasikan seluruh transaksi yang kita lakukan semuanya, gitu kan? Akhirnya ada satu yang punya ide, gimana kalau misalkan setiap ada transaksi di desa kita catat aja semuanya transaksinya, semuanya mencatat jadinya dari 10 keluarga itu setiap ada transaksi mencatat semua. Terus setiap seminggu sekali kita rembukin, kita kumpulin catatannya mana nih yang paling lengkap dan paling akurat, gitu kan? Nah, kemudian setiap seminggu, kita dicoba tuh setiap 1 minggu mereka nyatat nih semua transaksinya, terus mereka berkumpul di balai-balai desa gitu misalnya. Habis itu dicocokin nih catatannya. Nah, metodenya untuk menentukan catatan mana yang paling benar adalah catatan yang paling lengkap semuanya dilihat nih, yang mayoritas paling lengkap itu dianggap sebagai catatan yang paling benar. Itu. Nah, semenjak itu desa itu mendapatkan transaksi pencatatan yang lebih valid dan lebih dipercaya untuk semuanya tanpa harus bergantung ke sosok sentral. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, intinya blockchain itu adalah sistem pencatatan sama seperti ini yang dilakukan di desa ini. Setiap orang-orang yang berkontribusi di blockchain adalah ini ibaratnya pencatatan dan memverifikasi setiap catatannya itu benar nggak gitu, transaction record-nya dan historinya. Sehingga data di blockchain ini harapannya benar-benar bisa merepresentasikan seluruh transaksi data dan juga bisa tingkat confidence-nya bisa lebih tinggi lagi. Itu teman-teman semua. Nah, kemudian secara analogi kita bisa anggap blockchain ini sama seperti buku. Tadi kan seperti yang udah aku ceritain, kalau misalnya blockchain ini tuh transaksi nggak bisa di-tamper karena udah dicatat sama semuanya nih, sama seluruh orang yang menjaga jaringan blockchain itu. Kalau misalnya ada yang mengubah transaksinya, bisa menghack atau apa segala macam, maka data yang di dia itu rusak dan akan langsung di auto recovery sama ini jaringan-jaringan blockchain di sekitarnya, jaringan network sekitarnya. Maka dari itu hampir sangat sulit dan sangat mustahil untuk melakukan hack atau mengubah data di blockchain. Dan kita kalau dianalogikan sebagai buku, blockchain itu ibaratnya seperti satu buku, kemudian itu halaman-halaman di setiap buku itu ibaratnya kayak blok transaksinya tuh, dari itu. Satu blok mungkin sih bisa ada 1000 transaksi atau berapa ratus ribu transaksi tergantung jenis blockchain-nya. Kemudian blockchain transaction itu ibaratnya kayak ini subbab. Kalau misalnya subbabnya itu diubah-ubah urutannya, makanya informasinya pasti bakal beda tuh. Jadi blockchain-nya bakal dikoreksi sama teman-teman di sekitarnya. Jadi secara garis besar untuk bisa nge-hack blockchain atau ngubah database blockchain, maka harus diubah semuanya data blockchain-nya. Ngubah 51% hingga mayoritas orang-orang yang tergabung di jaringan network blockchain-nya. Itu teman-teman semua. Ibaratnya kalau di desa tadi, misalkan pengen ibaratnya mencurangi data di database blockchain itu, berarti harus minimal 6 orang itu datanya dibohongin semua. Tapi sekarang satu blockchain itu nggak hanya cuma 6 orang. Di Bitcoin aja bisa ada sampai sekarang provide networknya blockchain itu bisa sampai miliaran orang.
Tapi kalau mau nge-hack blockchain Bitcoin, berarti harus nge-hack ya kira-kira 600 juta komputer di seluruh dunia. Itu teman-teman semua. Oke, jadi dari penjelasan tadi, ini ingin coba menceritakan juga secara garis besar blockchain transaksi itu seperti apa. Jadi misalkan ada sebuah transaksi gitu kan, nah, transaksi ini dipresent sebagai satu blok gitu kan, yang mungkin tadi ada chain-nya itu adalah saling berkaitan dengan transaksi sebelumnya dan transaksi selanjutnya. Kemudian blok ini bakal di-broadcast ke seluruh network yang memvalidasi dan menjaga kevalidan transaksi ini. Kemudian setelah itu, setelah divalidasi, oh ini transaksinya benar nih, dibikinlah transaksi ini di blok baru, dan blok baru ini akan disebar lagi ke seluruh network penjaga transaksi itu. Dan setelah disebarkan dan divalidasi semua, maka dianggap transaksinya ini komplit atau sah gitu ya teman-teman semua. Nah, sekarang ini menjelaskan tentang cryptocurrency. Jadi, cryptocurrency itu adalah metode insentif dari yang tadi aku sebut sebagai penjaga network tadi. Kalau orang membantu menjaga network ini, maka bantu hitungin, bantu validasiin, bantu ini apa, menjaga sistem yang berjalan, maka ada metode insentifnya, yaitu cryptocurrency. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh Bitcoin, orang-orang yang mining Bitcoin itu yang pakai GPU, pakai video card itu, mereka tuh sebenarnya lagi ngebantu ngevalidasi transaksinya dari seluruh orang yang pakai Bitcoin di seluruh dunia. Sebagai gantinya, dia ini apa, memberikan kontribusi bentuknya computing power, di mana hasil dari dia menjaga validasi itu dapat insentif nih. Oke, berapa Bitcoin, setiap transaksi dapat berapa Bitcoin. Tapi yang menjaga itu adalah seluruh orang yang pengguna Bitcoin di seluruh dunia. Dan dia kontribusinya apa? Bentuknya computing power. Nah, itu sebutannya proof of work, tapi nanti bakal aku jelasin proof of work itu apa. Nah, jadi dengan skema seperti ini, blockchain dan cryptocurrency itu bisa menciptakan sebuah sistem moneter atau sistem keuangan, jadi tanpa ada sosok sentral di tengahnya, tanpa butuh ada bank sebagai validasi. Kenapa dibikin sedemikian rupa? Jadi tanpa sosok bank ini harapannya bisa menciptakan sistem moneter yang lebih transparan dan juga tanpa butuh sosok sentral dan menghilangkan sosok tengah nih. Karena setiap ada sosok tengah yang kayak ledgerman tadi itu, takutnya ada biaya-biaya. Satu. Yang kedua, kalau misalnya sistem tengahnya ini dia dimanipulasi atau korup atau apa segala macam, harapannya sistemnya masih terus berjalan ini karena tanpa bergantung pada satu sistem. Gitu teman-teman. Jadi konsepsi blockchain itu idenya dari sana. Nah, terus kenapa bisa meskipun rame-rame ini, kenapa disebut valid? Karena setiap transaksinya itu ada enkripsinya. Enkripsinya itu memvalidasi seluruh transaksinya secara matematika dan memastikan seluruh transaksi ini benar-benar valid. Nah, ini adalah cryptocurrency. Jadi mungkin kalau teman-teman semua dengar kripto itu ya, itu adalah metode insentifnya dari orang-orang yang menjaga networknya di setiap blockchain masing-masing. Ada Bitcoin, berarti itu adalah ini koinnya dari blockchain-nya Bitcoin gitu. Ada Ethereum, itu adalah koinnya dari blockchain Ethereum. Nah, tapi secara penggunaan, nanti aku jelasin selanjutnya, Bitcoin itu adalah blockchain pertama generasi 1 yang mulai ada sistem moneternya, dan nanti ada generasi selanjutnya di blockchain, seperti Ethereum, Solana, dan lain-lainnya. Oke, secara garis besar ada 5 elemen blockchain nih yang bisa diimplementasi dan kunci-kuncinya dan fitur-fiturnya apa aja. Jadi yang pertama adalah enkripsi. Tadi yang udah aku jelasin untuk memvalidasi seluruh transaksi secara matematika. Kemudian distribusi jaringan. Jadi nggak ada satu server lagi, tapi melainkan bisa ribuan hingga jutaan server yang menjaga networknya. Jadi sangat-sangat aman ya. Kemudian desentralisasi. Jadi desentralisasi itu adalah yang ngevalidasi itu bukan hanya satu orang, tapi bisa
kita sebutnya konsensus. Konsensus itu adalah sekumpulan atau yang kita sepakatin bersama ini berapa persen nih yang menyetujui bahwa transaksi ini benar atau salah. Gitu kan. Kalau Bitcoin kasusnya dia 51%. Dan banyak blockchain itu punya sistem konsensus masing-masing gitu kan. Jadi ibaratnya benar-benar inilah, benar-benar gotong royong mulai dari blockchain ini keluar, gitu. Blockchain ini ada. Kemudian immutability itu maksudnya karena data yang disebar di seluruh jaringan, jutaan komputer mungkin. Maka dari itu untuk mengubah data satu pun di blockchain itu sangat sulit. Jadi hampir mustahil untuk dihack. Kecuali bisa punya computing power yang bisa ngalahin ya ratusan juta komputer yang ada di dunia ini. Gitu. Kemudian yang ini yang mungkin menarik dan mungkin menjadi jembatan ke yang lagi nge-hype sekarang ini adalah skema tokenisasi, jadi tokenization. Nah, tokenization ini adalah ibaratnya kayak bunganya dari blockchain. Bunga dari blockchain. Sama juga dengan kripto. Kripto ini adalah bunganya dari blockchain. Kripto ini adalah metode insentif orang-orang yang jaga network blockchain-nya. Sementara tokenization ini adalah, nah ini aku coba jelasin ini apa secara singkat juga. Ada blockchain generasi 2 dan generasi 3 dan generasi selanjutnya, tapi kita mulai dari generasi 2 itu ada namanya Ethereum. Nah, Ethereum itu dia bisa bikin blockchain di mana orang-orang bisa bikin aplikasi di atasnya. Nah, aplikasi di atasnya ini maksudnya adalah dia bisa bikin kayak game atau mungkin yang kita sebut sekarang NFT dan lain-lainnya yang bisa menandakan bahwa apa yang ada di blockchain Ethereum itu transkripsi secara blockchain dan itu datanya masuk ke blockchain valid dan nggak bisa diubah-ubah. Jadi disitulah timbullah harga. Makanya itulah cikal bakal naik turunnya dan hype-nya NFT sekarang. Karena ada sebuah mekanisme di mana digital asset ini jadi benar-benar punya orang yang beli digital asset itu. Gitu. Oke, generation of blockchain. Nah, sekarang masuk ke generasi blockchain ada apa aja. Jadi evolusinya mulai dari yang pasti yang paling pertama adalah Bitcoin ini, yang paling terkenal. Jadi yang pertama itu yang ditonjolkan adalah transparansinya dan pembuktian transaksinya tanpa butuh sosok sentral, terus nggak bisa diubah-ubah. Dan ini adalah cryptocurrency pertama yang keluar, yaitu Bitcoin. Kemudian generasi 2 adalah blockchain yang ini yang bisa bikin aplikasi di atasnya dan akhirnya itu timbullah ada smart contract, ada NFT dan lain-lainnya. Nah, dari situ bisa menaikkan juga harga dari blockchain-nya dan cryptocurrency-nya. Nah, kemudian blockchain generasi 3, problemnya dari Ethereum adalah mereka tuh susah nge-scale karena transaction per second itu kecil banget. Cuma 15 transaction per second. Padahal untuk dipakai ke use case yang lebih real gitu, kayak misalnya untuk payment, harapannya kan ke depan tuh pengen nih, kalau misalnya kita punya crypto bisa dipakai buat payment gitu kan. Jadi Ethereum tuh nggak mungkin, karena cuma 15 transaction per second buat orang sedunia. 15 transaksi per detik. Kalau orang sedunia pakai Ethereum bisa berjutaan, mungkin ratusan juta orang. Jadi nggak mungkin buat payment. Kalau misalnya kita bayar pakai Ethereum, misalnya bayar kopi pakai Ethereum, 15 menit kemudian baru bisa kevalidasi, harganya udah berubah. Nggak bisa kepake kan, jadinya kan. Maka dari itu, generasi ketiga, blockchain, itu yang dikejar, pertama adalah scalability, buat nge-scale nih, transaction per second-nya pengen digedein. Terus interoperability. Jadi interoperability itu maksudnya adalah bisa saling berhubungan ke blockchain-blockchain lainnya. Itu. Karena blockchain itu ibaratnya kayak punya ekosistem sendiri. Kalau nggak interoperable itu sulit. Jadi interoperability itu supaya blockchain-nya bisa saling berhubungan dan harapannya bisa saling berhubungan itu bisa fokus di tugas masing-masing dan bisa nge-scale. Gitu. Kemudian governance. Nah, governance ini harapannya blockchain itu bisa dipakai ke ke case-case yang lebih real gitu. Misalkan seperti payment tadi yang aku ceritain. Dan juga mungkin nanti blockchain dipakai sebagai sistem infrastruktur data administrasi negara gitu buat pengganti KTP. Terus blockchain misalnya buat mencatat
medical record gitu kan. Medical record kan kita banyak data-data kritikal dan itu penting kan, dan nggak boleh diubah-ubah. Misalnya seperti itu harapannya di blockchain generasi ketiga. Dan generasi seterusnya yang mungkin mengejar lebih ke ini apa, efisiensi setiap transaksi blockchain. Karena blockchain ini, satu transaksi Ethereum ini itu kalau kita sekarang yang isu-isunya global sekarang itu soal green, itu sangat-sangat nggak green. Satu transaksi Ethereum itu sekarang itu sama dengan ibaratnya biaya listrik satu rumah di Amerika. Nah, itu masih sangat-sangat mahal. Jadi harapannya di blockchain generasi ketiga dan selanjutnya bisa mengurangi itu hingga benar-benar bisa menggantikan sistem infrastruktur data yang ini yang kita pakai sekarang. Kita nyebutnya infrastruktur data konvensional ya. Karena harapannya ke depan semua nanti itu bakal pakai blockchain dan DLT. Itu. Nah, ini ilustrasi singkat aja jadinya. Problemnya blockchain itu adalah semakin ada 3. Jadi ada blockchain trilema mengenai security atau tingkat keamanan. Yang kedua desentralisasi. Yang ketiga adalah ini apa namanya scalability yang tadi aku ceritain. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh project-project blockchain atau Bitcoin atau cryptocurrency yang lagi jalan sekarang. Jadi biasanya kalau makin desentralisasi, maka use case-nya itu justru malah makin ini apa, makin kompleks. Karena teknologinya belum bisa sampai ke sana gitu. Dan harapannya blockchain generasi ketiga tadi itu dengan blockchain yang mungkin lebih cepat, lebih green dan lain-lainnya itu dan saling berhubungan bisa nge-solve use case ini semua. Dan sekarang teknologi blockchain itu sebenarnya sudah cukup mature, tapi yang kurang adalah implementasinya. Dan itu yang aku sebagai Gemtek ingin lakukan sekarang untuk implementasi blockchain di use case yang lebih real. Nah, kemudian ini penjelasan singkat mengenai smart contract. Jadi smart contract ini adalah tadi bunganya dari blockchain. Ini smart contract ini adalah kayak sebuah program di mana kita bisa bikin aplikasi di atas blockchain dan nanti bisa dieksekut sama program itu langsung tanpa harus ada middleman atau misalnya ada buat validator dari setiap transaksinya. Jadi harapannya dengan smart contract ini semua transaksi bisa jalan secara otomatis dan semua bisa terrekord di blockchain tanpa bisa diubah-ubah. Nah, perpanjangan dari smart contract ini adalah NFT. Jadi karena sudah nggak bisa diubah-ubah, maka dari itu digital asset yang ditaruh di blockchain itu harganya harganya sangat tinggi karena dianggap kalau misalnya kita masukin digital asset ke blockchain itu tuh jadi ditentukan harganya berapa dan yang beli itu ibaratnya menjadi pemilik digital asset itu secara sah di blockchain. Nggak bisa diubah. Maka dari itu timbullah kelangkaan dan orang-orang menganggap wah digital asetnya jadi benar-benar punya aku nih gitu. Jadi ya harganya bisa aku tentuin dan suka-suka aku gitu. Nah, sekarang yang fenomena kemarin adalah Gozali Everyday, ya dia foto di selfie, di fotonya dia sendiri terus ditaruh di OpenSea dan dia bisa jualnya suka-suka dia gitu kan. Dan ternyata ada yang mengapresiasi harganya berapa gitu kan. Dan akhirnya Gozali sekarang jadi milioner karena dia menjual ibaratnya digital asetnya dia yang terbatas juga jumlahnya dan jadi milik orang-orang yang membeli digital asetnya itu. Nah, kemudian ini aku mau cerita juga, ini use case apa aja kalau misalnya kita sudah bisa implementasi blockchain secara masif nih, mulai dari e-commerce, mulai dari P2P lending, terus mulai dari ini pencatatan dokumen-dokumen negara seperti misalnya tadi KTP kita bikin di blockchain jadi nggak bisa diganti-ganti. Terus misalkan mengenai kepemilikan, misalnya soal tanah juga, jadi kita nggak butuh notaris lagi untuk memastikan datanya datanya benar-benar memverifikasi kalau misalnya aku lagi beli tanahnya siapa gitu kan.
Terus dari sisi ini juga dari sisi juga perbankan dan keuangan banyak banget use case yang bisa kita implementasi. Dan juga voting, mungkin pemilu ke depannya bisa pakai blockchain juga. Nah, ini ilustrasi singkat di tahun 2025 Bank Indonesia bakal mengimplementasi blockchain atau DLT sebagai sistem infrastruktur utamanya. Jadi nantinya harapannya seluruh institusi keuangan di Indonesia ini bakal implementasi blockchain nih sebagai infrastruktur data awal ya. Karena seperti yang aku cerita tadi, blockchain kalau misalnya di blockchain itu data-datanya cenderung lebih aman dan juga nggak bisa diubah. Jadi dengan sistem infrastruktur konvensional sekarang pastinya bakal lebih powerful kalau misalnya kita bakal pindah ke blockchain semua. Dan ini adalah ini roadmap-nya Bank Indonesia sendiri. Kedepannya Bank Indonesia ini bakal implementasi blockchain besar-besaran di institusi keuangan. Nah, ini salah satu contoh juga proyek NFT yang menarik. Jadi nanti mungkin aku menjelasinnya ini agak langsung aku tembak-tembak aja, tapi nanti bisa dari pertanyaan. Ini NFT yang menarik karena nggak cuma jualan gambar aja, tapi kita bisa dapat uang dengan melakukan kegiatan di dunia nyata. Misalnya aku cerita nih ada Stephen nih. Stephen ini dia jual NFT sepatu, tapi dengan kita punya NFT itu dia ada aplikasinya juga. Kita bisa lari. Nah setiap kita lari kita dapat token atau atau kripto. Nah kriptonya itu bisa diuangkan. Jadi tokennya itu bisa kita bisa pakai untuk naikin level sepatunya. Nah sepatunya naik level dapat token lagi, dan tokennya itu bisa kita uangkan. Gitu. Jadi ibaratnya sih secara kasarnya dengan pakai Stephen ini kita beli NFT-nya Stephen terus lari setiap hari bisa dapat duit gitu. Ada juga kemarin yang pakai Stephen ini ada yang setiap bulan dengan modal lari aja, cuma lari doang dia bisa dapat 20 hingga 40 juta. Nah, kemudian ada aksi Infinity juga kemarin tapi sempat kebobolan dia. Tapi aksi Infinity itu ibaratnya kayak main Pokemon dia makin lama dia main makin tinggi juga level monsternya, makin banyak dapat token, nah token itu dijual lagi, dan dia bisa dapat uang. Nah, kemarin juga banyak tuh orang yang main Axie Infinity bisa dapat 20, even bisa sampai 100 juta rupiah, kalau dirupiahin gitu ya, teman-teman. Oke, referensi yang tadi coba aku ceritain, nanti bisa dilihat di sini link-linknya. Kemudian slide-nya bakal aku kasih juga ke teman-teman semua. Oke, terima kasih. Selamat siang. Mbak Ida, silahkan. Baik, terima kasih Pak Daniel atas penjelasan materi terkait blockchain ini. Tadi mulai dari definisi blockchain, terus analogi, seperti transaksi dari desa hingga cara kerjanya blockchain juga udah dijelasi. Terus juga tadi Pak Daniel juga menjelaskan mengenai 5 elemen yang ada di blockchain dan penjelasan blockchain evolution dan use case-nya. Terus tadi juga ada yang lagi tren sekarang yaitu NFT ya Pak. Itu menarik sekali sih untuk sekarang, apalagi dengan seperti yang dijelaskan Mbak Daniel tadi, dengan cara kita berlari atau kita bermain game yang tadi sudah dijelaskan, kita bisa dapat uang dari itu tadi. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Medi dari SMK Negeri 1 Tanjung Pinang beserta para siswanya. Saya ingatkan lagi untuk para hadirin untuk on cam atau menyalakan kameranya dan mengisi kuesioner dan kehadiran pada link yang telah dibagikan via chat Zoom ini. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab nih. Untuk semuanya, apakah ada yang jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau melalui kolom chat.
Oh ya, diingatkan lagi bagi yang bertanya nanti bakal ada door prize nih, lumayan door prize-nya buat satu orang dapat 50.000. Halo, ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang nanya, boleh dari saya dulu, Pak. Kan Boleh. tadi Bapak udah jelasin semuanya yang terkait dengan blockchain. Terus yang jadi penasaran tuh, sekarang kan lagi eranya metaverse nih, Pak. Sebenarnya di metaverse itu bisa berkaitan sama blockchain ini nggak, Pak? Maksudnya bisa pakai teknologi si blockchain ini nggak? Oke, baik. Jadi metaverse ini kan dunia digital ya, jadi kayak dunia game gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nggak pakai blockchain, berarti masih sangat bergantung kepada game developernya gitu kan. Nah, dengan fitur-fitur blockchain tadi, harapannya seluruh transaksi yang terjadi di metaverse, dan harapannya metaverse pengen replicate apa yang di dunia nyata kan, bisa transaksi satu sama lain, peer-to-peer gitu kan, tanpa ada perantara gitu. Jadi harapannya dengan menggunakan blockchain, metaverse ini bisa benar-benar mereplikasi apa yang terjadi di dunia nyata secara aman dan nyaman gitu. Dan itu memang harus pakai blockchain untuk seluruh transaksi event infrastruktur metaverse sendiri. Itu. Jadi blockchain dan metaverse ini ibaratnya kayak kedua koin, kayak satu koin yang ini apa dua muka nih. Harus ada satu sama lain. Kalau dari kita ngomongin metaverse, maka dari itu kita harus ngomongin blockchain. Gitu, Mbak Ida. Baik, Pak. Berarti benar ya, Pak, blockchain ini berkaitan sama metaverse juga. Betul. Oke, ini Pak ada yang mau nanya kayaknya, Dani Silakan Mas Ferdinand. Dani. Baik, perkenalkan nama saya Dani Ferdinand, NPM 1214050 dari D4 TI 1B. Izin bertanya Pak Dani. Kan saya tertarik di blockchain ya Pak. Saya ingin belajar gitu bagaimana roadmap-nya gitu. Jadi saya harus mulai dari mana? Oke, baik. Kalau untuk belajar blockchain ini, yang pasti sih sekarang mulainya itu pertama-tama adalah mengenai paradigma blockchain-nya dulu, baca-baca nih, Mas Dani, mengenai blockchain ini itu apa sih gitu. Dan yang dilihat adalah informasinya, jadi ya, bukan ini hype-nya yang naik turunnya koin dan lain-lain gitu. Karena yang dilihat adalah ini apa fungsionalitas blockchain-nya gitu. Misalnya mulai baca-bacalah white paper blockchain gitu. Dan sekarang itu kalau mau belajar blockchain adalah blockchain yang ini yang tadi aku bilang ke interoperability karena use case-nya bakal banyak banget nih dan bakal banyak banget implementasi di Indonesia. Ibaratnya secara ilustrasi, blockchain developer itu hanya ada 18.000 di dunia dibandingkan dengan web developer. Web developer itu ada puluhan juta lah gitu. Jadi kalau misalnya bisa jadi blockchain developer itu potensial pendapatannya bakal gede banget, Mas Dani. Itu setahun aja ada yang pendapatannya bisa sampai 1,5 M itu baru yang junior, blockchain engineer. Gitu. Karena masih sangat-sangat jarang. Tapi 2025 ini Indonesia mau perubahan blockchain gede-gedean dan nggak ada talentnya. Maka dari itu nanti salah satu yang ingin GameTech perusahaan aku coba berkolaborasi dengan Ulbi adalah pelatihan blockchain kepada teman-teman dan rekan-rekan di Ulbi sekalian. Ini bentuknya kursus, jadi terbuka untuk mahasiswa Ulbi atau nanti kepada teman-teman semua nih yang SMK atau SMA yang berminat untuk tahu lebih jauh tentang blockchain. Gitu. Nah, setelah tahu ini setelah baca-baca mengenai blockchain, mulai nih sekarang ini bahasa pemrograman yang bagus untuk blockchain adalah Rust. Jadi mulailah belajar Rust gitu kan. Jadi setelah belajar Rust, tahu tentang seluk-beluknya Rust, nanti baru ini kita mulai masuk ke baca-baca ini yang stack blockchain yang sedang kita gunakan adalah Substrate. Karena itu kayak ibaratnya kayak building blocks-nya blockchain itu udah kayak main Lego aja. Tapi sebelum kita main Lego itu,
kita harus ngerti dulu tentang blockchain ini apa, cara penggunaannya pakai Rust gimana, karena Substrate ini base-nya based on Rust. Nah, habis itu ntar belajar tentang Substrate, nanti habis itu mulailah bisa bikin blockchain sendiri pakai Substrate. Jadi sekarang udah nggak zaman nih cuma bikin smart contract atau bikin NFT gitu. Tapi sekarang kita bisa bikin blockchain sendiri. Zamannya udah bisa seperti itu. Kira-kira gitu Mas Dani. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan lagi, Mas Riza Luardi. Silakan. Siap Pak, perkenalkan nama saya Rizal. Ini Pak ingin bertanya kalau perbedaan sandbox sama blockchain itu apa ya Pak? Sandbox. Kalau sandbox kan kayak ada game gitu ya. Oh, sandbox untuk itu membeli tanah gitu-gitu. Iya. Itu metaverse, Mas. Oh ya. Nah, jadi sandbox itu menggunakan teknologi blockchain atau banyak ya, jadinya ada Decentraland atau lain-lain ya. Dia menggunakan teknologi blockchain supaya menentukan, dia bikin kayak virtual world gitu kan. Nah, di situ dia tanahnya dia itu dijual, dicatat di blockchain. Jadi kan, dan itu menandakan kalau yang punya tanah itu emang benar-benar orang yang beli itu. Jadi ya Mas. Jadi benar-benar memverifikasi, oh ini tanah ini punyanya dia dan bukan punya orang-orang lain lagi. Sama konsepnya dengan tadi NFT-nya Gozali. Orang Gozali dia selfie, terus selfie dibeli sama orang. Nah selfie ini jadi punyanya orang, itu tercatat di blockchain. Itu. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ibarat sandbox tadi atau metaverse lainnya itu, tadi yang seperti aku ceritain, setiap metaverse itu pastinya akan menggunakan teknologi blockchain sebagai infrastruktur data pendukungnya. Gitu. Mas Riza. Ya, Mbak Nurul silahkan. Atau ada yang mau ditanya lagi? Mas Riza? Cukup Pak. Cukup, oke. Terima kasih. Ya, silahkan Mbak Nurul. Halo, Mbak Nurul. Baik Pak, mohon maaf tadi masih dengar. Perkenalkan nama saya Nurul Kamila, izin bertanya Pak. Tadi kan seperti yang sudah dijelaskan bahwa teknologi blockchain ini saat ini merupakan teknologi yang aman. Terus teknologi blockchain ini juga dipercaya sangat berguna di masa depan. Mengapa demikian begitu Pak? Kenapa blockchain ini sangat dipercaya aman dan sangat berguna di masa yang akan datang? Oke, baik. Nah, ini aku langsung jawab ya, Mbak Nurul ya. Jadi, kenapa disebut aman? Karena sistem pada umumnya itu kan kita anggap blockchain itu adalah sebagai database lah, gitu. Database, basis data, gitu kan. Nah, mungkin Mbak tahu lah basis data, gitu kan. Basis data pada umumnya database. Kita Excel aja deh, gitu. Misalnya ada baris dan kolom database, gitu kan. Udah kan. Nah, tapi kalau misalnya setiap transaksi yang terjadi di blockchain ini itu langsung disebar ke seluruh orang yang menjaga jaringannya, misalnya yang jaga jaringan blockchain ini ada 1000, berarti datanya di blockchain ini di backup sama 1000 orang. Gitu. Kalau mau ngubah satu data dari database yang ada di blockchain ini, satu orang, berarti harus nge-hack 1000-1000-nya. Gitu kan? Nah, dari situ menjelaskan kenapa blockchain ini lebih aman daripada sistem database yang terpusat, yang sekarang konvensional. Misalkan kayak bank gitu. Bank itu sekarang ya atau mungkin database yang lainnya ya, sistem pemerintahan lain, sistem yang lainnya gitu. Mereka itu punya database atau itu ya biasanya ya di satu tempat atau di 3 titik atau 4 titik lah gitu. Maksimum 4 titik misalnya. Mereka punya redundansi dan data disebar di 4 titik, ada backup gitu. Tapi kalau misalnya itu semua bobol semua, gagal semua, nah akhirnya data yang akan backup, akhir data hilang. Gitu kan? Lain halnya dengan blockchain yang secara awal ya itu sudah datanya itu didistribusi sesuai seberapa banyak orang yang menjaga jaringan networknya. Gitu. Kalau ada jutaan, berarti ya jutaan orang, jutaan komputer. Nah, situ menjelaskan aman. Nah, karena tingkat keamanan seperti itu, maka dari itu sekarang ini
dunia termasuk Indonesia sedang mencoba ini apa, dan teknologi sudah mulai mature ya sekarang ya. Tahun 2025 nanti atau sekarang sudah mulai banyak banget apply buat jadi blockchain developer gitu, tapi yang apply aja yang pura-pura mau nge-apply jadi blockchain developer aja nggak berani karena masih sangat jarang talentnya di Indonesia. Maka dari itu ya ini sekarang semua di dunia dan di Indonesia ini lagi rame-rame yang mau implementasi blockchain di sistem mereka. Itu termasuk salah satunya Bank Indonesia yang nanti akan menjadi backbone-nya infrastruktur keuangan dan pembayaran di Indonesia. Gitu. Nah, bayangin semua bank dan segala macam ganti ke blockchain. Nah, kalau kita misalnya belajar blockchain sekarang, berarti kita udah 1000 langkah lebih di depan dibandingkan orang-orang yang tahu tentang blockchain. Nah, langkah awalnya gimana? Kita baca-baca dulu tentang blockchain. Nggak harus kita mungkin ngodingnya, tapi mungkin ngerti sebagai business development-nya atau gimana gitu kan. Tapi langkah baiknya, kalau misalnya kita masuk ke blockchain itu, kita juga belajar ngodingnya. Karena begitu kita masuk blockchain tuh, antara business development sama developer itu udah jadi satu lah ibaratnya. Karena dengan bisa ngoding blockchain, kita bisa bikin bisa bikin token sendiri, bisa menggalang dana sendiri gitu kan. Jadi ya nggak butuh banyak-banyak banyak-banyak keribetan kayak sekarang nih. Untuk bikin perusahaan kita harus cari dana apa segala macam. Dengan blockchain kita yaudah issue aja, kita bikin blockchain, orang-orang percaya dengan codingan kita, orang invest di kita dalam bentuk token. Gitu Mbak Nurul. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Baik, ini ke siapa dulu nih? Mas Helmi Yukidian. Boleh ke Mas Helmi ya tadi yang mau nanya. Baik, Pak, izin bertanya. Jadi tadi kan kita sudah menjelaskan tentang kripto dan NFT. Nah, itu kan pastinya masuk juga blockchain, dan seperti kita tahu tadi blockchain masuk aman. Nah, kira-kira kekurangan dari kripto yang di kripto itu apa ya, Pak? Soalnya kan masih banyak yang kayak kena hack kayak gitu untuk itunya. Ya baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Oke, nah blockchain ini secara garis besar aman. Tapi untuk kriptonya, untuk yang wallet-walletnya atau aplikasi pendukung blockchain-nya kayak wallet dan lain-lainnya itu rentan dihack. Jadi yang biasanya kena bobol itu justru bukan bagian blockchain-nya, tapi dari bagian front end aplikasinya gitu. Misalkan kemarin Solana gitu kan. Solana itu dia kemarin tembusnya itu karena dari walletnya yang di web browser itu ada loophole ya. Jadi orang yang nge-hack itu bisa tahu seluruh private key dari semua orang yang megang walletnya Solana. Kalau tahu private key itu berarti kayak tahu passwordnya lah, tahu pin code-nya walletnya gitu kan. Nah itu jadi bisa punya akses ke walletnya mereka semua dan bisa ditransfer. Gitu. Nah itu bahayanya di situ. Jadi bahaya justru di aplikasinya, tapi dari sistem blockchain ya ini sangat jauh lebih aman dari sistem database pada umumnya sekarang, gitu sih. Jadi kalau untuk peningkatan keamanan sendiri itu yang pasti di aplikasi pendukungnya, bukan di blockchain-nya, gitu. Nah terus yang kedua, yang rentan kemarin dihack juga adalah jika yang aku bilang tadi interoperability, tapi bukan real interoperability ya. Jadi kayak misalnya pindah blockchain, jadinya transaksi pindah blockchain gitu dari blockchain Solana ke Ethereum gitu dan lain-lainnya itu kalau misalnya beda blockchain dan beda skematik maka banyak loophole dan itu rentan dihack juga. Gitu sih. Itu Mas Helmi. Jadi secara garis besar blockchain ini peluangnya masih banyak dan secara database juga lebih aman, tapi yang kita harus perhatikan justru adalah yang di luar aspek blockchain itu sendiri seperti aplikasi pendukung dan jembatan antar blockchain. Gitu sih, dan udah mulai banyak nih ide-ide yang mencoba coba menjembatani dan memberikan solusi untuk masalah-masalah ini.
Nah, mungkin kedepannya salah satu dari kita bisa jadi pemberi solusi. Gitu. Baik, Baik, Pak. terima kasih, Pak. Ya, Mbak Ira. Izin bertanya Pak, untuk platform pengembangan blockchain yang paling populer itu apa aja ya Pak? Terima kasih. Platform pengembangan blockchain yang paling populer. Jadi kalau Ethereum itu dia kan pakai bahasa pemrogramannya Solidity. Jadi bisa baca-baca dulu tentang Solidity, dan Ethereum itu yang paling populer. Ethereum itu ibaratnya untuk dari sisi blockchain yang ada use case-nya, yang ada aplikasi di atasnya, dan itu yang paling populer itu Ethereum. Nah, tapi sebenarnya ada banyak nih blockchain generasi ketiga yang aku bilang, yang pengen coba nge-solve scalability gitu dan lain-lainnya yang udah mulai banyak adopsi. Yang paling terkenal dan paling menurut aku, tapi ini ya agak bias ya, mohon maaf ya. Jadi nanti kalau yang dari aku ini yang menarik itu adalah blockchain dari Polkadot. Jadi Polkadot itu dia punya, dia ada Dr. Gavin Wood. Dr. Gavin Wood itu dia salah satu pendiri Ethereum. Dan karena dia ngelihat Ethereum nggak bisa nge-scale, yang tadi aku cerita juga, susah nge-scale, terus use case-nya kalau susah nge-scale gitu-gitu aja, cuma aplikasi-aplikasi digital aja, makanya dia pengen bikin blockchain sendiri, yaitu Polkadot. Nah, dalam proses bikin Polkadot, dia dia ngebikin tools-nya nih, namanya Substrate. Substrate itu kayak SDK-nya, ibaratnya kayak guideline-nya lah buat bikin blockchain gitu. Dia bikin Polkadot ini pakai Substrate. Nah, alat buat bikin blockchain-nya ini, Substrate-nya ini, itu yang di open source-in. Gitu. Jadi, kalau ingin coba pengen baca-baca tentang dan belajar tentang blockchain, alangkah baiknya kalau misalnya bisa mau belajar mulai dari ke Substrate. Tapi sebelum ke Substrate kita harus menguasai bahasa pemrograman Rust dulu. Gitu sih. Itu menurut aku yang paling paling potensial sekarang ya, bahasa pemrograman Rust. Itu sih. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak, karena sudah banyak yang bertanya nih, jadi buat door prize-nya itu cuma buat beberapa orang ya yang terpilih. Mungkin dari Pak Daniel ada pertanyaan untuk para hadirin. Kalau ada yang bisa jawab, ini udah pasti dapat door prize nih. Oke. Ya. Ini ada yang resen, boleh tanya dulu apa langsung? Boleh Pak, boleh dilanjut aja dulu. Nanti Bapak nanya ke pesertanya yang bisa jawab, nanti dapat door prize. Siap. Ya. Ke Mas Alfian, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfian Dani Sinaga dari D4TI, tingkat akhir. Mohon izin bertanya Pak Daniel. Jadi kan apa yang menentukan harga cryptocurrency itu turun atau naik di selain penawaran dan pembelian dari sebuah pasar saham? Dan juga, dan ini pertanyaan selanjutnya Pak, dan apakah menurut Bapak cryptocurrency, Bitcoin, ataupun blockchain ini hanya hype semata dikarenakan masa pandemi, atau dikarenakan karena kan Ethereum saat ini jatuh di 24 juta dan Bitcoin 200 juta, dari yang awalnya 800 sampai 64 juta Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Nah, jadi maka dari itu, ini aku mulai jawab ya, Mas Alfian ya. Maka dari itu tadi dari awal itu aku pengen coba memisahkan nih antara blockchain dan cryptocurrency gitu ya. Di mana cryptocurrency itu, kripto atau yang lain-lainnya lah, token dan lain-lainnya itu ya sebenarnya itu adalah metode dari sebuah blockchain. Atau blockchain itu kan harus rame-rame nih yang pakai nih, ya kan? Harus rame-rame, semua jaringan network gitu kan. Nah, terus blockchain-nya ini metode insentifnya itu pakai kripto. Nah, kripto ini ya ibaratnya dikasih dengan harapan orang yang bisa ngejaga network itu dikasih lah nih kriptonya, gitu kan. Nah, terus kalau harganya sendiri itu harga dari kripto yang banyak sekarang beredar tuh kayak Ethereum dan lain-lain itu benar-benar itu full supply and demand. Tapi kalau kita pengen lihat secara dasarnya adalah
kalau kita ngomongin tentang naik turunnya harga kripto, yang kita lihat itu justru ke teknologinya. Apakah teknologi ini benar-benar bisa nge-solve problem-problem yang ada sekarang di dunia nyata gitu. Misalnya dari sisi transaksi atau penggunaan dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau misalnya di luar itu, berarti ya itu cuma harga goreng-gorengan lah sebutannya gitulah. Nah, tapi Bitcoin harganya kenapa bisa setinggi itu? Pertama-tama sih karena Bitcoin itu dia itu pionirnya dari sebuah blockchain ini ada sistem moneternya dan Bitcoin itu adalah pionirnya. Dan Bitcoin itu dibikin batasnya nih, di cap. Jadi cuma ada 21 juta Bitcoin di dunia. Jadi terbatas gitu kan. Dan dibikin jarang juga. Dan itu ya tergantung ini, tergantung masa publik. Publik ini menerima Bitcoinnya harganya berapa. Nah timbullah harga itu, supply and demand itu. Jadi sih itu semua saling keterkaitan, itu supply and demand dan juga secara teknologi. Tapi untuk aku nih, sebagai blockchain implementator, yang dilihat itu sekarang yang paling penting adalah blockchain-nya dan kegunaannya, dan bisa dipakai kemana. Gitu. Kalau secara teknologi sudah mature dan misalnya secara scalability bagus, secara interoperability nggak ada masalah, secara security juga oke, dan bisa dipakai ke use case kayak misalnya payment, nanti bisa ngegantiin notaris dan lain-lainnya, pastinya blockchain-nya ini dia juga pasti bakal lebih tinggi. Gitu sih, Mas Alfian. Dan sekarang lebih baik kita fokus ke teknologi dari blockchain generasi 3 dibandingin ngelihat harga naik turunnya kripto kalau menurut aku. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, yang terakhir nih Pak, tadi ada yang raise hand dari SMK 1 Tanjung Pinang. Nggak kelihatan aku. Oke Pak, dilanjut aja Pak. Jadi buat door prize, buat yang nanya itu pertanyaan yang paling menarik buat Pak Daniel bisa milih 2 orang Pak. Terus buat yang bisa menjawab 3 pertanyaan dari Pak Daniel atau 3 orang itu dapat door prize juga. Dari Pak Daniel mungkin bisa dibilang untuk bisa ditanyakan Pak apa yang mau ditanya sama pesertanya. Nanti metode jawabnya gimana nih Mbak Ida? Di raise hand aja. Di raise hand aja? Oke. Iya Pak. Pertanyaan pertama, yang bisa jelasin blockchain itu apa? Yang berani nih, jelasin blockchain itu apa? Semudah mungkin. Boleh angkat tangan. Yang pertama. Yang kedua, jelasin blockchain trilema. Dilema kan masalah tuh, pusing kan dilema kan? Dilematis tuh pusing kan? Nah, ini trilema nih, berarti masalahnya ada 3 gitu kan? Nah, blockchain trilema itu apa aja gitu. Terus yang ketiga sih ini apa? Pertanyaannya tadi aku sebutin stack teknologi apa aja gitu kan untuk bisa pengen belajar blockchain tuh langkahnya apa aja gitu. 3 itu sih pertanyaannya. Silahkan ada yang berani jawab. Mbak Nurul langsung ini nih. Baik, boleh di raise hand jika ada yang ingin menjawab salah satu pertanyaan dari Pak Daniel tadi. Salah satu dari pertanyaan itu boleh. Ini ada siapa nih? Mas Almi Nuha Gani. Ya. Boleh di unmute. Baik. Terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari yang telah diberikan, yakni pertanyaan nomor 2 tentang menyebutkan trilema dari blockchain. Trilema dari blockchain itu ada 3. Yang pertama security, speed, dan juga decentralization. Terima kasih. Boleh dijelasin Mbak? Itu apa? Security apa? Terus desentralisasi itu apa? Terus satu lagi apa tadi? Bagaimana Pak? Boleh dijelasin itu 3-tiganya apa? Blockchain trilema? Kalau blockchain trilema, kalau blockchain trilema sendiri seperti yang dijelaskan tadi,
itu merupakan lapisan-lapisan atau bagian-bagian dari blockchain. Jadi dia ada speed-nya, ada security-nya, dan juga ada desentralisasinya. Jadi dia merupakan bagian-bagian dari blockchain itu sendiri. Oke, nambahin aja nih jawabannya dari Mbak Almi. Jadi secara garis besar blockchain Trilema itu ada satu blockchain pengen ngejar masalah tiga-tiganya itu kan. Tapi biasanya blockchain itu nge-solve itu mungkin 2 dari 3 itu biasanya. Pasti ada satu yang ketinggalan. Kalau orang ngejar scalability sama desentralisasi, biasanya security-nya ketinggalan. Gitu. Terus kalau orang ngejar security sama desentralisasi, scalability-nya yang ketinggalan. Gitu. Jadi dilemanya itu tuh. Jadi sekarang tuh banyak blockchain keluar, skema-skema blockchain keluar tuh ingin coba nge-solve trilema itu tadi. Supaya tiga-tiganya itu benar-benar bisa kecapai ke tahap di mana blockchain ini bisa diimplementasi secara massal. Gitu sih. Dan sekarang sih udah mulai banyak proyek-proyek yang menarik yang harapannya blockchain, ini teknologi blockchain udah bentar lagi mature lah. Dan bisa diimplementasi secara massal. Maka dari itu ngajak teman-teman semua, yuk kita bareng-bareng belajar blockchain dan implementasi blockchain di real use case gitu. Itu Mbak Ida. Nih ada satu nih yang dijawab nih. Ada yang mau jawab pertanyaan 1 sama 3? Ya, tinggal 2 pertanyaan lagi nih ya Pak. Tentang definisi blockchain itu apa dan langkah belajar untuk belajar blockchain itu bagaimana? Mungkin bisa ada yang menjawab. Ini udah ada yang raise hand nih Pak. Bisa dipilih ya Pak yang Oke, Mbak Nurul nih tadi yang nanya juga. Pertanyaannya juga bagus. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu penjelasan tentang blockchain. Blockchain itu sendiri dapat diartikan sebagai teknologi penyimpanan data yang menggunakan prinsip kriptografi. Nah, blockchain ini itu terdiri dari 2 kata, block dan chain. Block itu kelompok, chain itu rantai, sehingga blockchain itu dapat diartikan sebagai rangkaian blok yang saling terhubung dan berisi informasi digital. Blockchain ini itu merupakan sebuah buku besar bersama yang tidak dapat diubah dan memfasilitasi proses pencatatan transaksi dan pelacakan aset dalam jaringan. Sekian mungkin penjelasan. Bagaimana Pak Daniel jawaban dari Mbak Nurul? Ya memang ini masih textbook, tapi ya kira-kira seperti itu sih. Kalau Mbak Nurul, aku pengen ngetes nih, coba nih. Boleh nggak? Boleh Pak. Nah, kalau Mbak Nurul ini di blockchain ini pemahamannya atau mungkin ekosistem blockchain apa yang Mbak Nurul dalamin sekarang? Pengen tahu aja. Untuk sekarang yang saya tahu itu, yang pernah saya gunakan itu Solana token. Oh, Solana token. Oke. Gimana Solana? Boleh sharing ke teman-teman? Solana token seperti apa sekarang? Atau temennya di sebelahnya juga pengen cerita? Jadi penggunaan yang sejauh ini yang saya gunain itu Solana itu digunain untuk token bimbingan TA Pak di. Oh, oke. Iya, benar. Jadi setiap bimbingan itu kita dikasih 1 token untuk absensi bimbingan sekali pertemuan. Baik. 1 tokennya bikin sendiri di Solana berarti? Iya Pak, dibikin di IRC Solana. IRC Solana, baik. Terus hasil dari implementasi itu gimana? Kenapa sih harus ada token gitu? Kenapa sih dibikin tokennya? Jadi untuk absensi di TA ini sendiri itu, kalau kita belum punya token itu kita belum bisa request bimbingannya Pak. Jadi otomatis absensinya belum terinput. Jadi kalau kita udah dikirimkan oleh dosen pembimbing atau dosen yang bersangkutan 1 token, berarti 1 kali inputan bimbingan bisa kita gunain Pak. Begitu seterusnya setiap minggunya. Nah, betul. Baik. Nah, ini adalah salah satu implementasi blockchain atau smart contract atau NFT gitu yang di dunia nyata nih buat bantu bimbingan. Gitu kan? Nah, mungkin salah satu juga hal yang bisa diimplementasi dengan dari blockchain dan smart contract atau NFT adalah ya nanti mungkin
academic record gitu. Misal nilai, IP, dan juga mungkin ijazah itu bisa diimplementasi, kita bikin ini apa blockchain ya gitu, yang isi tentang data-data ini academic record. Mungkin satu kampus, tapi nanti ke depannya bisa seluruh Indonesia. Karena sekarang ya academic record itu juga macam-macam nih gitu kan. Dan kalau misalnya di store di pusat di Diknas gitu, kalau misalnya servernya Kemendikbud kenapa-napa gitu kan ya hilang gitu kan. Maka dari itu apa namanya sistem blockchain ini bisa jadi ini apa ngebantu negara juga gitu. Kalau misalnya academic record itu di ibaratnya ada di setiap kampus bisa setiap kampus atau sekolahan yang punya komputer nganggur gitu dibanding ya udahlah daripada diem aja ya ini cobalah nge-maintain blockchain akademik di Indonesia gitu kan. Jadi kan bisa saling ini apa bisa data-datanya ke-record di semua institusi pendidikan Indonesia dan juga mungkin nanti ada ininya, ada fee-nya gitu misalnya ngejagain data akademik record Indonesia. Misalnya kayak gitu. Dibandingin satu server terpusat. Nah, itu salah satu contohnya. Implementasi blockchain di pendidikan. Itu teman-teman semua. Itu dan harapannya ya udah mungkin punya server nganggur di sekolahan gitu atau di kampus bisa ngasihin uang buat nambah-nambah pendapatan kampus. Gitu. Oke, itu tadi pertanyaan pertama. Pertanyaan ketiga tadi. Baik, ini tinggal satu lagi nih Pak. Belum ada yang jawab nih. Pertanyaannya tadi langkah belajar yang blockchain tadi ya Pak? Langkah belajar blockchain apa sih tadi aku inget banget tadi aku yang nanya itu Mas. Aduh, ngeri lupa aku. Mas Dani bukan? Mas Dani. Belajar Mas Dani. Mas Dani. Mas Daninya sendiri mau jawab, mau ngulangin lagi, boleh kok. Oke ya, izin menjawab. Ya. Menurut setangkap saya tuh untuk belajar blockchain kita baca-baca dulu dari white paper dari blockchain-nya. Ya terus kita bisa mulai untuk belajar memakai bahasa RAS. Nah setelah itu kita bisa belajar itu untuk membuat sistem blockchain-nya itu sendiri, bukan kayak smart contract-nya. Ya, oke. Baik, terima kasih Mas Dani. Oke. Nah ini coba aku tambahin lagi ya sedikit. Tadi sih pertama-tama sebelum kita belajar blockchain, kita benar-benar harus ngerti dulu nih paradigma blockchain gitu. Bedanya apa sih sama sekarang gitu. Dan kenapa blockchain ini sebegitu revolusioner ya. Jadi karena memang dengan konsep desentralisasi ini nih apa sistem sosial juga berubah gitu dengan skema blockchain dan banyak banget penerapannya dengan blockchain ini. Nah kemudian udah ngerti nih potensinya apa segala macam blockchain, sembari kita baca white papernya nih, white paper blockchain yang mulai dari Bitcoin baca white papernya, mungkin Ethereum, terus Solana dan lain-lainnya gitu kan. Jadi ngerti nih plus minus dari blockchain yang kemarin gitu. Sebelum mungkin kita deep dive ke coding. Nah, kemudian kalau mau langsung belajar blockchain, memang pelajarin Rust dulu tadi, bahasa Rust, karena itu bahasa yang paling efisien dan paling green sekarang, dan harapannya tadi blockchain tuh pengennya setiap transaksi itu ngejar green-nya juga, setiap transaksinya. Jadi Rust ini yang paling bagus sekarang bahasanya, dan itu Rust ini menjadi bahasanya, bahasanya tadi, substrate itu SDK blockchain, yang ini building blocks-nya blockchain lah. Kalau mau bikin blockchain tuh bisa pakai substrate sekarang langkahnya yang paling simpel ya, dan paling ini ekosistemnya juga komunitasnya bagus banget. Itu sih dari aku. Gitu. Nah, tapi kalau tetap smart contract kayak NFT itu bisa tetap mungkin tambahannya bisa belajar Ethereum atau Solidity gitu kan. Itu opsional. Tapi smart contract NFT developer juga masih banyak banget dibutuhin. Itu sih teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Daniel atas penjelasannya. Ke Mas Dani juga udah jawab pertanyaan tadi. Mungkin ada yang mau jawab lagi pertanyaan dari Pak Daniel. Buat pertanyaan yang terbaik nanti dipilih sama Pak Daniel buat dapetin door prize-nya nih. Tadi kalau nggak salah masih ada yang raise hand deh Pak. Dari SMK 1 Tanjung Pinang. Tadi siapa? Boleh dijawab.
Kalau nggak ada yang mau jawab lagi, dari Pak Daniel tadi ada nggak Pak pertanyaan yang menarik buat 2 orang nih Pak, buat 2 orang buat dapat door prize-nya tadi? Pertanyaan menarik tadi dari Mas Alfian, gitu kan? Secara garis besar. Kemudian untuk yang jawab pertanyaan menarik itu Mbak Nurul. Baik Pak, untuk yang bertanyanya buat 2 orang nih Pak, buat door prize-nya. Oke. Siapa lagi nih Pak selain Mas Alfian? Mas Alfian sama ini apa? Sama Mas Dani. Mas Dani tadi udah ditanya dan nanya, udah jawab juga. Kalau selain Mas Dani ada lagi nggak Pak? Kan Mas Dani tadi udah jawab, udah masuk ke dapat door prize. Ya. Tadi ada Mas Rizal, terus Mas Helmi, Mas Mbak Ira. Ini Mbak Najwa resen ya tadi ya? Iya, tadi Mbak Najwa yang raise hand. Sebentar ya, aku mau coba ini apa? Cas laptop dulu sebentar. Ya, siap-siap Pak. Dimohon untuk para hadirin mengisi kehadirannya pada link yang telah dibagikan, dan juga untuk mengisi kuesioner terakhir, kuesioner yang kedua yang akan di-share via chat juga. Mbak Najwa? Oke, kalau gitu tadi ini ya apa? Ini dari Mbak Najwanya mau tanya via chat, gimana nih? Bukan tanya sih, kalau mau nanya nggak apa-apa. Tapi kalau mau jawab juga nggak apa-apa tadi dari pertanyaan Mas, dari Pak Daniel. Boleh, silakan. Tadi pertanyaan satu lagi ini ya, Mas Helmi. Oh ya, baik Pak. Dari Mbak Najwa buat yang door prize tadi mungkin bisa jawab salah satu 3 pertanyaan dari Pak Daniel. Mbak, pertanyaannya itu definisi dari blockchain itu apa, atau dilemanya, lalu yang terakhir ada langkah belajar blockchain itu bagaimana. Mungkin bisa dijawab dari salah satu pertanyaan dari Pak Daniel. Kayaknya Mbak Najwa lagi. Oke. Bagaimana, Mbak Ida? Kita tunggu dulu ya Pak sebentar. Berarti tadi buat yang bertanya yang dapat door prize-nya tadi Mas Alfian sama Mas Helmi ya Pak? Yang pertanyaan terbaik. Ya, betul. Siap-siap Pak. Baik, selagi menunggu Mbak Najwa menjawab pertanyaan tadi, buat para hadirin mengisi kuesioner yang telah dibagikan linknya di kolom chat. Bagaimana Mbak Najwa? Apa bisa menjawab? Oke, dari Mbak Najwanya, ini aku bacain ya Pak. Mbak Najwanya DM-nya ke aku. Katanya secara singkatnya, blockchain itu merupakan program atau sistem yang digunakan untuk pencatatan data setiap transaksi yang kita lakukan. Gimana nih Pak? Betul. Tapi ini yang bedain adalah ini apa? Sistemnya ini dicatat, tapi yang main catatannya semuanya mencatat. Jadi yang jagain sistemnya semuanya mencatat. Nah, terus jadi catatan yang paling bagus, yang paling lengkap, yang paling valid, gitu kan? Yang paling sama nih secara mayoritas yang ikut jagain sistemnya, nah itu yang dipakai jadi catatan semuanya. Gitu. Itulah intinya blockchain.
Baik, Pak. Buat tadi yang pertanyaan terbaik yang dipilih oleh Pak Daniel bisa menghubungi Pak Paulus untuk mendapatkan hadiah dari door prize-nya. Buat yang menang door prize menjawab pertanyaan tadi, kalau Mbak Najwa nih gimana Pak? Masuk atau atau Mbak Nurul? Tadi yang jawab definisi blockchain itu ada Mbak Nurul dan Mbak Najwa. Dua-duanya nggak bisa ya? Gimana nih dari Pak Cahyo nih Pak soalnya? Karena ini apa? Karena Mbak Nurulnya ini apa? Tadi tanya cerita juga soal implementasi blockchain dan lain-lainnya gitu. Jadi Mbak Nurul. Baik. Oke, mohon maaf ya kepada Mbak Najwa, mungkin next time rezekinya. Dari Pak Daniel boleh nambah pertanyaan lagi nggak? Oh iya, boleh. Boleh nih Pak. Boleh ada yang ini mau ngasih ide implementasi blockchain gitu. Implementasi blockchain untuk masalah-masalah atau misalnya pengganti infrastruktur sekarang gitu dari yang aku ceritain atau mungkin dari penanggapan teman-teman semua gitu. Ini elaborasi aja bareng-bareng brainstorming gitu. Siapa yang mau coba cerita nih implementasi blockchain? Ada ide nggak? Oke, boleh di raise hand aja bagi yang mau menjawab dari Pak Daniel tadi. Jadi bisa seliar mungkin, karena namanya juga ide kan. Mau bikin NFT ayam sabung misalnya, gitu. Nggak, maaf, bercanda. Misalnya mau bikin blockchain untuk pencatatan pencatatan transaksi jual beli mobil gitu misalnya. Kenapa harus pakai blockchain? Kenapa gini-gini gitu. Misalnya blockchain buat kopi gitu, nentuin kopi ini dari mana segala macam, ada tipe sama supplier. Ada banyak nih. Ada yang mau coba? Berarti banyak juga ya Pak implementasi blockchain ini buat banyak kehidupan kita sehari-hari ini. Banyak sekali blockchain, makanya tadi yang di slide aku nggak jelasin secara panjang sih, tapi dari sisi komoditi aja kita ngecek sekarang nih ke depan itu ada namanya sustainable trading gitu kan. Sustainable trading itu setiap orang itu setiap perusahaan itu harus ibaratnya nge-track nih dia bahan bakunya dari mana aja gitu. Kalau misalnya bahan baku yang nggak di-track, nggak di-audit, dia tuh ke Eropa dan lain-lain tuh nggak mau terima produknya. Gitu kan. Nah, makanya salah satu langkah buat supaya perusahaan bisa nge-track seluruh bahan bakunya dari mana aja bisa pakai blockchain. Gitu. Dan blockchain ini bakal otomatis integrate sama database-nya yang di Eropa ini. Itu buat komoditi misalnya, sustainable trading. Ya, misalkan contohnya ya ada perusahaan mie instan ini gandumnya dari mana ambilnya, terus gandumnya pakai pupuk apa segala macam gitu-gitu. Nah, itu penting itu di ke depan nanti. Jadi buat perusahaan komoditi misalkan seperti itu. Terus yang kedua misalnya blockchain untuk ini advertising di metaverse nanti di Web3, ya kan? Sekarang kan di metaverse ini di dunia web tuh sekarang kan semua yang megang advertising kan entah search engine atau sosial media kan. Tapi di metaverse belum ada nih gitu. Yang nge-provide ini kayak digital marketing tapi blockchain nggak ada sentralnya dan semua orang bagi-bagi. Nah, bisa juga tuh ide blockchain. Kalau untuk di Indonesia ini sendiri yang paling populer implementasi blockchain-nya yang mana Pak? Nah, kalau sekarang Indonesia dengan adanya blockchain ini kan buat sistem keuangan di Indonesia sendiri itu tuh Indonesia sekarang yang menikmati layanan keuangan itu baik yang digital maupun non digital tuh hanya 20% yang punya rekening itu ya Mbak ya. Tapi di Indonesia sendiri itu 80% orangnya ini dia underbanked atau unbanked karena apa? Karena banyak orang di Indonesia punya handphone tapi nggak punya internet. Jaringan internet itu cuma 70% gitu sebarannya. Tapi orang-orang daerah itu punya handphone nggak punya internet gitu kan. Jadi untuk bisa Indonesia nge-solve financial inclusive, di mana orang-orang financial inclusive kan setiap orang bisa dapat layanan keuangan gitu yang nggak eksklusif lah gitu kan. Menurut aku adalah kuncinya kita implementasi blockchain di sistem keuangan di Indonesia gitu.
Jadi ibaratnya sih yang tadi tuh masalah keuangan tadi, itu kenapa orang-orang desa nggak bisa dapat sistem keuangan, kayak transfer aja harus 3 hari segala macam itu karena di keuangan nggak ada internet, nggak ada buat bikin sistem internet sana mahal dan juga buat bikin buat maintain sistem keuangan di sana, sistem kayak cash management system di daerah itu juga mahal. Itu jadi ya nggak bisa nih kita kirim uang instan ke daerah. Dan juga kalau misalnya nggak internetnya putus-putus nyambung di daerah, jadi ya ini apa datanya nggak reconcile jadinya. Jadi masalah di institusi keuangan itu sekarang tuh kalau nggak pakai blockchain datanya nggak reconcile, jadi ada misperhitungan nih dari yang diterima sama ini nih. Kayak misalnya di tol aja dari bank yang ngasih tap itu kayak Mandiri sama Jasa Marganya ada beda, data bisa sampai 4 miliar sehari gitu kan. Kalau pakai blockchain itu nggak bakal kejadian, Mbak. Gitu. Jadi harapannya dengan ada blockchain ini sistem keuangan orang-orang di kampung bisa terima uang cepat. Kalau sistemnya Baik, Pak Daniel, terima kasih Pak penjelasannya. Ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan sebelum kita menutup acara ini? Oke, pertama-tama terima kasih semuanya atas kesempatannya bisa cerita di sini tentang blockchain dan implementasinya. Dan harapannya sih teman-teman di Ulbi dengan presentasi ini, dengan apa yang aku ceritain ini, pengen tahu lebih lanjut lah mengenai blockchain dan kedepannya seperti apa gitu. Dan kedepannya sih dari sisi aku dan teman-teman juga ingin ngajakin teman-teman Ulbi untuk ini apa ada program pelatihan blockchain karena pelatihan ini tuh dalam rangka ini apa blockchain-nya akan menjadi industri yang akan sangat-sangat besar di 5-10 tahun ke depan, tetapi talentnya masih sangat-sangat kurang. Itu sangat-sangat kurang. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat, nanti tunggu kabar dari kita akan berkolaborasi dengan Ulbi untuk mengadakan pelatihan dan harapannya teman-teman bisa ikut harapannya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Daniel informasinya. Mungkin untuk teman-teman Ulbi atau siswa dari SMK N1 Tanjung Pinang tadi bisa untuk bergabung pelatihan bersama Pak Daniel, mungkin bisa dikontak aja langsung Pak Danielnya ya. Ya, nanti bareng Ulbi. Ya, tunggu kabar dari Baik, Ulbi juga. terima kasih Pak Daniel sudah memaparkan materi tentang blockchain nih. Apalagi blockchain kan sekarang memang lagi ngetren ya Pak. Ya, betul. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Baik, terima Baik, kasih. sebelum kita menutup acara webinar ini, kita lakukan sesi foto bersama dulu ya, teman-teman semuanya. Baik, saya akan screenshot dari yang pertama dulu nih. Oke. Boleh on cam dulu untuk rekan-rekan semuanya para hadirin. Biar kita bisa foto nih. Oke, masih belum banyak nih yang on cam. Ayo dong. Sama kalau bisa pakai background yang sudah disediakan ya. Oke, ini udah pada siap nih kayaknya. Ada yang lagi di kelas ya. Oke, nah, kita foto ya. 1, 2, 3. Baik, boleh untuk screen yang kedua. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada hadirin dan rekan-rekan yang telah bergabung dari Pak Medi juga, dari SMKN 1 Tanjung Pinang, dan para siswanya yang telah bergabung pada acara hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Cahyo, Pak Roni, Pak Yusril, dan Pak Roli. Terima kasih juga kepada rekan-rekan tingkat akhir D4 Teknik Informatika yang telah join. Terima kasih juga kepada Pak Ibnu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir semuanya. Karena acaranya akan saya tutup, mari kita sama-sama melapaskan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk kuesionernya mungkin bisa diisi ya teman-teman semuanya. Kuesioner yang terakhir mengenai blockchain ini. Baik, untuk pelatihan dengan Pak Daniel tadi mungkin bisa dikontak aja langsung ke Pak Danielnya atau melalui LinkedIn Pak Daniel. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.